warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan selaku materi pertama akan menjelaskan sebuah materi mengenai landasan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana hal ini merupakan sebuah ketentuan dalam sebuah undang-undang. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki undang-undang yang mengatur segala perbuatan di dalamnya. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Kemudian, negara memberikan sebuah perlindungan dengan adanya sebuah undang-undang. Dalam sebuah pendidikan, landasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki sebuah pedoman atau sesuatu yang harus dipahami. Nah, yakni bahwasanya undang-undang akan memberikan jaminan atau memberikan gambaran bagaimana tentang hal ini akan dijalankan. Oleh karenanya, landasan rencana pelaksanaan pembelajaran yakni yang pertama ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20. Kemudian yang kedua ada Permendiknas nomor 22 tentang Standar ISI tahun 2006. Kemudian yang ketiga Permendiknas nomor 24 tahun 2006 dan nomor 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006. Kemudian ada yang selanjutnya Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dan yang terakhir ada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Oleh karenanya, rencana pelaksanaan pembelajaran ini perlu kita ketahui landasannya agar kita dapat menjadi tenaga kependidikan yang baik dan dapat memahami bagaimana sih landasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Oleh karenanya, sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pada sesi ini, semoga dapat memberikan gambaran yang lebih umum dan memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana sih landasan rencana pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP. Kemudian, untuk memahami lebih lanjut mengenai Permendiknas ini, kita memerlukan sebuah konsep yang dimana kita tidak hanya perlu mengetahui saja, tapi memahaminya secara rinci. Hal ini tentunya dapat memberikan jaminan yang kuat kepada teman-teman tentang bagaimana sih dunia pendidikan itu lebih luas, karena pendidikan merupakan sebuah aspek yang sangat penting yang perlu kita pahami. Dengan pendidikan yang baik dapat memberikan jaminan yang kuat bahwasanya kita dapat mensukseskan diri kita maupun dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Teman-teman, kita perlu menempuh pendidikan dari saat ini untuk diri kita pribadi dan lebih-lebih lagi kepada lingkungan kita. Kemudian dalam pendidikan yang perlu kita harus pahami adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan adanya RPP ini dapat memberikan sebuah gambaran tentang apa yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak perlu pusing lagi karena kita telah merencanakan sebelumnya sebelum terjun langsung ke sekolah-sekolah. Oleh karenanya, pemantapan sebuah RPP itu atau rencana pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan dengan memerhatikan landasan-landasan yang ada yang telah saya paparkan tadi. Hal ini akan dapat memberikan sebuah konsep bahwasanya tenaga pendidik itu tidak hanya cakap dalam memahami pendidikan saja, tetapi tentang bagaimana memahami sebuah dasar hukum atau landasan-landasan yang ada. Contoh kasusnya seperti adanya landasan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki background di tarbiyah yang akan menjadi atau memiliki menjadi guru, kita harus selalu senantiasa menambah pengalaman kita dalam pendidikan. Kemudian kita juga sebagai seorang mahasiswa tidak hanya cakap dalam
ilmu pendidikan saja, tapi kita juga harus memahami ilmu lain sehingga kita dapat mengkombinasikan semuanya dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan dapat sesuai dengan zamannya atau dapat sesuai dengan peserta didik yang kita akan dapat. Nah, jadi ketika ketika RPS ini telah kita rancang, kita juga harus menggabungkan berbagai macam keilmuan dalamnya agar peserta didik atau saat kita mengajar kepada peserta didik itu dapat kondusif, efisien, dan dapat terarah dengan baik. Karena ketika kita hanya berfokus pada satu keilmuan saja, tentunya cakupan ilmu kita ini hanya terbatas. Maka ketika semuanya telah kita komunikasikan, maka pemahaman yang kita dapat itu lebih luas. Oleh karenanya kita harus memiliki keilmuan yang baik dan memahami lebih awal juga mengenai landasan rencana pembelajaran dalam pedoman kita menyusun RPS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.